Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, pernah diganggu oleh jin, pernah diganggu oleh setan ya. Setelah ya, beliau ya, melakukan ya, perjalanan spiritualnya ya. Tiba-tiba terdengar suara ya, wahai ya, Abdul Qadir ya, akulah Tuhanmu ya, aku halalkan bagimu apa yang diharamkan, dan sebaliknya aku haramkan bagimu apa yang dihalalkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ya, melemparnya dengan batu. Setan katanya, setan ya, kamu tidak mungkin Tuhan ya. Suara itu bukan suara Tuhan, kehendak tadi bukan kehendak Tuhan, itu kehendak setan. Kamu setan yang menggoda saya ya, kamu jin yang menggoda saya ya. Tidak mungkin apa yang dihalalkan haram, dan sebaliknya tidak mungkin. Maka beliau kemudian mendengar suara tertawa ya, mendengar suara tertawa ya. Kemudian dia berkata ya, ya, kemudian terdengar suara lagi ya, engkau selamat wahai Abdul Qadir, engkau selamat ya. Ya, betapa banyak ahli ibadah yang telah aku sesatkan ya, ya, betapa banyak ahli ibadah ya, yang telah aku sesatkan dengan ucapan ini ya, mereka terpedaya mereka terpedaya dengan godaanku, mereka terpedaya ya, dengan ya, janji-janjiku. Itu kata suara itu ya, karena Tuhan tidak mungkin ya, akan menghalalkan apa yang diharamkan, atau sebaliknya ya, yang haram berubah menjadi halal ya. Sementara Al-Quran sendiri sudah mengatakan demikian ya. Ya. Quran tidak ada lagi yang turun, wahyu tidak ada lagi yang turun. Bagaimana mungkin kemudian ya, yang salah berubah menjadi baik, yang baik berubah menjadi ya, ya, menjadi salah, menjadi tidak baik. Tidak mungkin itu ya. Maka siapapun yang membisiki kita, apabila bisikan itu tidak sejalan dengan keinginan Allah dan Rasul, setan itu sesungguhnya, walaupun wajahnya, walaupun rupanya seperti rupa orang soleh, seperti rupa orang alim ya. Ya. Setan berarti itu ya, setan. Jangan dah ini yang muncul di hadapan saya ya, Imam Al-Ghazali ya. Kapan bertemu dengan Imam Ghazali? Di alam nyata saja tidak pernah kita bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Bagaimana kita tahu wajah sesungguhnya, wajah kemudian kita mengklaim bahwa itu adalah Imam Al-Ghazali? Dari mana kita tahu itu? Dari mana kita tahu? Jangankan Imam Al-Ghazali yang tidak pernah kita lihat ya, ya, wajah ya, orang alim yang pernah kita lihat di atas dunia ini pun, apabila sudah meninggal dunia kemudian muncul di hadapan kita, belum tentu itu dia ya, belum tentu itu aslinya, belum tentu aslinya ya. Boleh jadi ya, dia diserupakan oleh jin, boleh jadi dia diserupakan oleh setan. Karena hanya Nabi dan Rasul yang tidak mungkin diserupakan oleh setan. Hanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu tidak bisa diserupakan oleh setan, tidak bisa diserupakan oleh jin, tidak bisa. Kalau selain Nabi dan Rasul ya, ada kemungkinan ya, setan menyerupainya, ada kemungkinan. Maka dari mana kita akan tahu bahwa bisikan itu dari Allah, dari malaikat, dari jin, dari setan? Tergantung jenis bisikannya. Kalau bisikannya positif, maka itu dari Allah, itu dari malaikat, melalui malaikat inspirasi, namanya malaikat ilham ya, malaikat yang membawa ilham, himma Allah langsung ya, atau Allah memerintahkan malaikat inspirasi, malaikat ilham untuk membisikkan hal-hal yang positif pada kita ya. Namun apabila bisikannya negatif ya, apabila perintahnya negatif, maka walaupun ya, di hadapan kita muncul seperti wajah orang alim, orang soleh ya, itu bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan dari apa namanya ya, sang ulama itu
ya sang wali itu ya, tapi itu dari setan namanya, dari setan ya, jin pakai berak itu ya. Begitu kita dibisiki ya, dibisiki ya, ya, maka harus ditimbang langsung dengan syariat, dengan ajaran agama, ini benar atau tidak. Kalau tidak benar ya ambil batu lempar dia ya, lempar itu, bila perlu di ya ludahi ya, ludahi ya, ludahi. Jangan mengatakan enggih itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Maka itu bagian dari cara setan, bagian dari ya cara jin ya, ya untuk ya menyesatkan kita itu ya. Dia pandai, segala cara digunakan setan itu ya, karena mereka akan puas ya apabila mereka mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya ya. Mereka baru akan puas apabila mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya. Maka siang dan malam tidak pernah dia berhenti ya mengganggu manusia ya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, selalu dia ingin apa namanya memiliki kontribusi di sana ya. Ya, ada bagian yang dia dapatkan ya, ya. Apapun yang kita lakukan ya, sekecil apapun yang kita lakukan ya, setan tidak mau ya, tidak turut campur ya. Dia selalu ingin turut campur, dia selalu ingin masuk di sana, ikut terlibat, selalu ingin menggoda manusia ya. Sehingga ya seandainya ya amal perbuatan itu ya, ya dilakukan tidak apa namanya sempurna ya, ya, sehingga apabila amal perbuatan itu tidak dilakukan dengan sempurna ya, maka itulah yang menjadi keinginannya ya. Jangan sampai dia sempurna, jangan dia sampai sesempurna mungkin apa yang kita lakukan ya. Ya. Dia sah, tidak apa-apa ya, aman, dia masih masih dia apa namanya ya puas itu ya, namun tidak sempurna, tidak sempurna, apalagi sampai kemudian rusak ya, apalagi sampai kemudian manusia ya rusak akidahnya ya, rusak keyakinannya ya. Maka itulah cita-cita ya, yang paling didambakan, itulah keinginan, itulah target yang paling diidam-idamkan oleh setan apabila mereka mampu menyesatkan manusia ke akar-akarnya, akidahnya yang rusak, keyakinan yang rusak ya. Maka muncullah seperti tadi itu ya, ada orang mengaku diri sebagai nabi, ada orang mengaku diri sebagai ya Tuhan bahkan ya. Kemudian ada orang memeluk agama-agama ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncak dari ya godaan setan itu ya, puncak dari godaan setan waliyadzubillah ya. Namun manusia tidak menyadarinya, manusia tidak menyadarinya, mereka tetap ngotot ya, bahwa agama yang dipeluk benar ya, ya, bahwa keyakinan ya, yang ya, tertanam di dalam hatinya ya, itu benar ya. Mereka tidak menyadarinya karena setan ya terus menggoda, terus menghiasi manusia, terus menghiasi amal perbuatan manusia itu ya, tidak dia lepaskan ya, walaupun sudah menjadi pengikutnya, walaupun sudah mengikuti bisikannya, tapi terus kemudian dia berbisik, terus dia menggoda, terus dia merayu manusia ya, ya supaya jangan ya kembali ke jalan yang benar ya, ya supaya jangan kembali ke jalan yang benar ya, agar mereka bersama-sama kekal di neraka waliyadzubillah ya. Maka itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala ya, qala an-naru mathwaakum khalidina fiha, seperti itu kan ya. Jadi kalau kesesatan setan itu atau jin itu membawa kepada kekafiran ya, membawa manusia kepada kekafiran ya, maka nerakalah tempat mereka ya. Setan, jin dan manusia
yang tergoda ya dengan rayuan setan itu ya. Ya, sehingga mereka mengaku diri sebagai Tuhan, mengaku diri sebagai nabi ya, atau memeluk agama ya dan keyakinan yang batil ya, memeluk agama yang batil, memeluk keyakinan, memiliki keyakinan yang salah ya, keyakinan yang tidak sejalan ya dengan ajaran Allah dan ya, Rasulnya. Neraka selama-lamanya. Wal iyad billah.